Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin syahadatan narju biha an-najata yaumiddin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan salat maghrib berjamaah kita sebagai pahala yang kelak dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh, memperbanyak ketaatan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan jalan mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan mereka dan kelak dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan yang baru setelah sebelumnya minggu yang lalu kita dibawa oleh penulis untuk membahas tentang tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya dari kalangan jin dan manusia. Begitu juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengetahui dan mengenal bahwa tujuan penciptaan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa iyyaka war-riya'a fa innahu yuhbitul 'amala wa yubtilu ats-thawab wa yujibul maqta wal 'iqab wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syirkal asghar. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, pasal dan jauhilah olehmu riya, karena sesungguhnya riya itu menggugurkan amal dan membatalkan pahala. Jadi ketika melakukan amal soleh, ketika melakukan ibadah, maka hendaknya saat itu orang yang melakukan amal soleh dan orang yang beribadah menjaga niatnya dalam ibadah itu, memperhatikan tujuannya ketika melakukan ibadah itu. Sebelumnya, pembahasan sebelumnya minggu yang lalu, penulis rahimahullahu ta'ala mengutip ayat di mana di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman, fa iyaya fa'budun, hanya kepada akulah hendaknya kalian beribadah. Artinya semua ibadah kita, semua amal kita mesti dilakukan karena Allah, dan tujuannya hanya Allah, ingin mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang besar, dan tidak ada tujuan lain selain itu. Tidak menginginkan dilihat oleh manusia, tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, dan tidak mengharapkan balasan dari manusia, semata-mata hanya karena Allah. Makanya di pembahasan selanjutnya yang kita bahas pada malam ini, beliau rahimahullahu ta'ala mewanti-wanti, memberikan peringatan. Kata beliau, wa iyyaka war-riya, jauhi olehmu riya, karena riya itu salah satu yang merusak niat seseorang dalam beribadah. Nanti beliau jelaskan apa itu makna riya. Dan riya ini dapat masuk ke dalam hati seseorang ketika dia melakukan ibadah tersebut lalu kemudian merusak ibadahnya dan menghilangkan pahalanya. Makanya ketika beliau mengatakan wa iyyaka war-riya, jauhi olehmu riya, sesungguhnya riya itu menggugurkan amal dan membatalkan pahala. Di dalam surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami datangkan apa-apa yang mereka kerjakan waktu di dunia, di akhirat nanti kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami datangkan, kami hadirkan apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Tapi ketika Allah datangkan itu, Allah katakan lanjutan ayatnya, kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal-amal mereka itu debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Amal-amal yang dikerjakan oleh mereka itu menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada lagi ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah rusak amalnya dan pahalanya pun sudah dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika beramal waktu di dunia dulu. Mereka ingin apa? Mereka ingin dilihat oleh orang lain ketika beramal. Mereka ingin dipuji oleh orang lain ketika beramal. Mereka sudah mendapatkan itu semua, sudah dilihat oleh orang lain dan sudah mendapatkan pujian dari orang lain. Maka oleh karenanya tidak dapat apa-apa lagi di sisi Allah di hari kiamat nanti. Tidak dapat apa-apa lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Makanya ada juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat,
yang mana di hari itu Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya atas amal-amal mereka. Orang-orang riya ini datang kepada Allah, menghampiri Allah untuk menagih ganjaran mereka, meminta pahala mereka. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibada bi a'malihim. Allah taala berfirman kepada mereka pada hari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada hamba-hamba atas amal-amal mereka. Apa kata Allah kepada orang-orang yang beramal riya, beribadahnya riya? Allah katakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Kata Allah saat itu, saat mereka datang minta pahala mereka, minta ganjaran mereka, minta balasan mereka di hari kiamat, kata Allah, pergilah kepada orang-orang yang waktu di dunia dulu kalian minta dilihat sama mereka. Kalau waktu di dunia kita minta lihat ketika beribadah supaya dilihat oleh kawan kita, oleh tetangga kita, maka hari kiamat ketika kita minta balasan, Allah akan katakan kepada kita, datangi orang itu yang dulu engkau beribadah untuknya, minta balasan kepadanya. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka di dunia. Fanzuru, maka lihatlah, kata Allah, hal tajiduna indahum khairan, apakah kalian akan dapat balasan baik di sisi orang-orang itu. Jadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah akan katakan, di sisiku sudah tidak ada lagi balasan untuk kalian. Silahkan datang kepada orang-orang yang dulu waktu di dunia kalian beribadah karena mereka, beribadah minta dilihat oleh mereka, beribadah ingin dipuji dan disanjung oleh mereka. Silahkan minta balasan kepada mereka sana, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, makanya dikatakan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, fa innahu yuhbitul amal wa yubtilus thawab. Sesungguhnya riya itu menggugurkan amal, sia-sia jadinya amalnya, wa yubtilus thawab, dan membatalkan pahala, tidak jadi dapat pahala orang yang beribadah karena riya. Dan yang lebih parah lagi, wa yujibul maqta wal iqab. Riya itu mendatangkan murka dari Allah dan juga mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau seandainya cuma tidak ada balasan saja, sebatas pahala itu dibatalkan oleh Allah dan ganjaran tidak diberikan oleh Allah. Tapi yang lebih menakutkan gara-gara riya ini, kata beliau, riya itu mendatangkan kutukan Allah, murka Allah, marah Allah, dan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang ketiga-tiganya ini paling pertama dimasukkan ke dalam neraka sebelum yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketiga-tiganya ternyata adalah orang-orang yang ketika mereka beramal, mereka melakukannya riya, tidak karena Allah Ta'ala. Yang pertama disebut oleh Nabi, ada orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ketika dia membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran supaya disebut oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Tujuannya membaca Al-Quran itu. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, bawa dia sebelum yang lainnya dibawa ke dalam neraka, bawa dia ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, tapi dia tidak karena Allah. Dia berperang di jalan Allah, berjihad fisabilillah karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani oleh kawan-kawannya, oleh orang lain. Maka kemudian orang ini di hari kiamat lebih dulu sebelum yang lainnya dimasukkan ke neraka, lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang punya kelebihan harta lalu dia bersedekah, tapi saat dia bersedekah dia hanya ingin dikatakan oleh orang lain
sebagai orang yang dermawan. Dia ingin dipuji supaya dikatakan oleh orang lain pemurah, bukan karena Allah. Maka kata Rasulullah SAW juga yang ketiga ini adalah yang pertama diseret ke dalam api neraka sebelum pendosa-pendosa lainnya dimasukkan ke dalam neraka. Makanya disebutkan oleh beliau, wa yujibul maqta wal iqab, mendatangkan murka Allah dan mendatangkan siksa Allah. Bahkan yang pertama yang Allah siksa di dalam api nerakanya, wal iyadu billah. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai riya ini dengan syirik asghar atau syirik kecil. Syirik, kita kan tahu syirik itu menyekutukan Allah. Syirik itu menduakan Allah Ta'ala. Ada orang menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon. Ini semuanya orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, dan ini namanya syirik besar, atau disebut di dalam istilah para ulama akidah itu asyirkul akbar, syirik besar, dan itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka, karena dia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain syirik besar itu ada yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dengan syirik asghar, syirik kecil. Apa yang disebut oleh Rasulullah dengan syirik kecil? Yaitu riya tadi. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan terhadap kalian, yang paling aku khawatirkan terjadi kepada kalian, itu adalah syirik kecil, kata Nabi Muhammad. Lalu para sahabat bertanya, kata mereka, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Lalu kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka, ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Wah, berapa bahayanya riya ini, disebut oleh Nabi, dinamai oleh Nabi apa? Syirik kecil. Syirik tadi kita katakan menduakan Allah, dan itulah hakikat riya kan. Kita sembahyang ini kan harusnya untuk Allah saja sendirian, tapi ketika kita juga melibatkan orang lain dalam sholat kita, dalam artian sholat kita ini di samping untuk Allah juga untuk manusia, berarti kita sedang menduakan Allah dengan manusia, dan itulah syirik. Makanya disebut oleh Nabi SAW dengan syirik kecil atau asyirkul asghar. Ketika kita bersedekah, harusnya sedekah ini semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala seorang. Tapi ketika kita bagi dua, sebagian untuk Allah dan sebagian juga untuk manusia supaya dia melihat kita dan menyanjung kita, maka berarti kita saat itu sedang mempersembahkan satu ibadah untuk dua orang sekaligus, Allah dan manusia. Dan itulah yang disebut dengan menduakan Allah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan syirik tadi itu. Tapi syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, asal dia tidak menganggap itu halal. Saat dia sholat, misal ada orang sholat, lalu di samping sholatnya ini untuk Allah dan karena Allah, dia juga punya niatan ingin dilihat oleh temannya dan dipuji oleh temannya. Selama dia tidak menganggap perbuatannya itu boleh, tidak menganggap perbuatan riya itu halal, maka orang ini masih muslim, masih Islam dia. Tapi kalau sampai dia menghalalkan yang Allah haramkan, riya tadi dia anggap boleh, dia anggap halal, nah ini juga bermasalah pada akidahnya, pada keyakinannya, dan itu juga bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam, wal iyadu billah. Nah, makanya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai asyirkul asghar, syirik kecil, syirik kecil, karena sedang menduakan Allah, Salat harusnya cuma untuk Allah, dibaginya antara Allah dengan manusia, ingin dilihat oleh manusia, berarti dia sedang menduakan Allah Ta'ala. Puasa, tapi puasa kan kada kelihatan, kalau gawiannya kada kelihatan. Biasanya yang riya ini bila amal itu kelihatan. Sedekah, saat mengeluarkan sedekah, di samping ingin dapat pahala di sisi Allah, ingin juga dapat pujian dari orang yang melihat dia mengeluarkan sedekah itu, supaya disebut pemurah, supaya disebut dermawan,
Saat itu dia sedang menduakan Allah Ta'ala. Dan amal-amal lainnya juga demikian. Amal-amal lainnya juga demikian. Menolong orang lain, membantu orang lain. Ketika ada keinginan riya, ada niat riya di situ, maka berarti dia sedang melakukan syirik kecil, menduakan Allah Ta'ala, yang harusnya ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, awwalu khalqillahi tusla bihimun naru salasatun, rajulun qara'al qur'ana liyuqala innahu qari, wa rajulun ustushhida wa ma qatala illa liyuqala innahu jari, wa rajulun lahu malun tasaddaqa minhu sadaqatan liyuqala innahu jawad. Al haditsu mukhtasarun bi ma'nah. Ini hadis yang tadi ulun sebutkan. Kata beliau, dan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasulullah, orang yang paling pertama dari makhluk Allah yang akan dibakar di dalam neraka ada 3. Paling pertama disebut oleh Nabi SAW, yang paling pertama. Jadi sebelum orang-orang yang menyembah selain Allah itu, sebelum orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa lainnya kepada Allah, yang bertiga ini lebih dulu dibakar dalam neraka, dilemparkan dalam neraka, dimasukkan dalam neraka. Awwalu khalqillahi tusla bihimun naru salasatun. Makhluk Allah yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka ada 3 orang. Yang pertama kata Nabi, rajulun qara'al Qur'an, seseorang yang membaca Al-Qur'an, liyuqala innahu qari, supaya disebut orang dia adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Jadi ketika baca Al-Quran itu niatnya bukan untuk Allah, niatnya bukan karena Allah, mengharap ganjaran Allah, tapi yang dia harapkan apa? Supaya ada yang melihat dan mendengar, supaya dia dikatakan orang yang pandai baca Al-Quran. Ini yang pertama kata Nabi Muhammad, yang akan dibakar, disiksa dalam neraka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun istushhida, seorang laki-laki yang mati syahid atau terbunuh di medan perang, wa ma qatala, tetapi tidaklah dia berperang kata Rasulullah, illa liyuqala innahu jari, kecuali hanya karena ingin dikatakan pemberani. Jadi umpat ke medan perang, tulak berjihad fisabilillah, bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah dan membela agama Allah, tapi tujuan dan niat dalam hatinya supaya dilihat oleh banyak orang dan dikatakan sebagai seseorang yang pemberani. Itu niatnya, riya. Maka yang kedua kata Rasulullah, yang akan dimasukkan, dilemparkan, disiksa ke dalam neraka. Yang paling pertama. Kemudian yang ketiga, warajulun lahumal, seseorang yang punya harta, tasaddaqa minhu, dia bersedekah dengan hartanya tersebut, sadaqatan, satu sedekah. Dia mengeluarkan sedekah dengan hartanya, dia menginfakkan hartanya, dia mendermakan hartanya, tapi ternyata niatnya keliru. Niatnya apa? Liyuqala innahu jawad, supaya dikatakan orang bahwa dia dermawan. Jadi bahasa sumbang tuh ke masjid ini, ke langgar ini, ke musola ini, ke pesantren ini, tujuan hatinya supaya dikatakan pemurah, dermawan. Tidak menginginkan ganjaran Allah, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, tapi semata-mata supaya dapat pujian orang bahwa dia orang dermawan. Maka yang bertiga ini kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang paling pertama sekali dilemparkan ke neraka, wal'iyadzubillah. Semuanya kan riya nih, ketiga-tiganya gara-gara riya semua. Baca Al-Quran riya, ingin dipuji ahli baca Al-Quran, masuk neraka paling pertama. Berperang membela agama Allah supaya dikatakan pemberani, masuk neraka paling pertama. Bersedekah dengan harta dengan niatan supaya disebut orang yang pemurah dan dermawan, masuk neraka paling pertama, wal'iyadzubillah. Dan ini 3 sampel aja. Kalau ternyata ada ibadah-ibadah lain juga dilakukan dengan niat sama, riya, tidak karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan balasan Allah, maka juga akan menemani orang yang bertiga yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Bukan berarti hanya 3 amalan ini saja. Ada orang sholat supaya dikatakan rajin sholat, akan ikut bersama orang yang bertiga yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Ada orang yang berpuasa lalu berpadah ke sana kemari
lalu ingin niatnya supaya dikatakan ahli puasa, maka juga akan bersama dengan yang bertiga ini paling pertama masuk ke dalam neraka. Begitupun ibadah-ibadah lainnya, ketika dilakukan karena manusia ingin mendapatkan pujian manusia, maka siap-siap menjadi yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Al-haditsu mukhtasarun bima'na. Hadis ini disebutkan secara ringkas dengan maknanya. Kalau hadis panjangnya itu lebih mengerikan lagi. Dia orang yang tiga ini tadi itu langsung di depan Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau melakukan itu?" Maka dia katakan, "Aku melakukan itu karena engkau ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau pendusta, kata Allah. Engkau melakukan itu supaya dikatakan seperti ini. Misal tadi Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an itu nanti ketika dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil dia. Lalu kemudian setelah berada di hadapan Allah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Aku membaca Al-Qur'an ya Allah karena engkau." Aku membaca Al-Qur'an karena engkau. Tapi dikatakan oleh Allah di hadapan si hamba tersebut, "Kadzabta." Engkau berdusta dan engkau pendusta. Engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan qari, dan sudah dikatakan, kata Allah, waktu di dunia sudah dikatakan. Maka Allah suruh para malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Begitu juga orang yang mati syahid tadi, dihadapkan dia ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu di hari kiamat, lalu ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau berangkat berperang di jalan Allah? Kenapa engkau berjihad fisabilillah?" Dia katakan, "Untuk membela agama engkau ya Allah, untuk meninggikan kalimat Allah." Kata Allah, "Kadzabta, engkau berdusta dan engkau pendusta. Engkau berangkat berjihad supaya dikatakan pemberani, dan waktu di dunia engkau sudah mendapatkan pujian itu. Engkau sudah dikatakan pemberani oleh orang-orang di dunia." Maka kata Allah, seret dia ke neraka. Yang ketiga tadi juga, ketika dia ahli sedekah, dipanggil oleh Allah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau bersedekah dengan hartamu?" Dia katakan, "Karena engkau ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau pendusta. Engkau bersedekah supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan sudah dikatakan waktu di dunia, sudah didapatkan," kata Allah. Maka kata Allah kepada para malaikat, seret dia ke neraka. Ketiga-tiganya dibawa paling dulu masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi ketahuan Allah, sekalipun mulutnya mengatakan dia melakukan itu karena Allah, Allah mengetahui isi hatinya, Allah mengetahui niat-niatnya. Dan mereka sudah dapatkan itu di dunia. Yang tadi baca Al-Quran niatnya ingin dikatakan qari, sudah dikatakan orang di dunia dia qari. Yang tadi ikut berjihad supaya dikatakan pemberani, sudah datang pujian-pujian orang, dia sudah dapatkan. Si fulan adalah orang yang pemberani. Datang lagi yang lain, fulan bin fulan, orang yang pemberani, dipuji orang. Juga orang yang bersedekah tadi juga demikian, si fulan orang yang dermawan, si fulan orang yang pemurah. Sudah dikatakan, sudah dia dapatkan. Makanya karena dia sudah dapatkan itu semua di dunia, dia sudah tidak punya lagi balasan di sisi Allah Ta'ala, dan balasan yang diberikan oleh Allah hanya akan dibawa ke neraka saja orang-orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya. Nah, beliau mengatakan di sini mendefinisikan riya, war riya'u, dan riya itu, nah ini riya, ibaratun an talabil manzilati 'indan nas. Riya itu ialah mencari kedudukan di sisi manusia. Jadi ingin dilihat oleh manusia saat dia mengerjakan ibadah, lalu kemudian ingin dapat tempat di hati manusia, ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, ingin disukai oleh manusia. Orang sholat, ketika dia sholat,
dalam hatinya supaya orang lain melihat dia sholat, lalu kemudian supaya orang lain mengatakan bahwa dia ini ahli sholat, supaya orang lain suka kepada dia, kagum kepada dia, maka inilah yang disebut dengan riya. Inilah yang disebut dengan riya. Bukan hanya sekedar minta dilihat saja. Terkadang mohon maaf ada begini, orang itu dia melakukan satu amalan tujuannya supaya dilihat orang lain, tapi bukan untuk dipuji, bukan untuk punya kedudukan di sisi manusia, tapi dia ingin dilihat orang lain supaya orang lain menirunya melakukan ibadah itu. Itu malah bagus, menjadi pelopor kebaikan, menjadi pencontoh kebaikan untuk orang lain. Nah itu kan minta dilihat juga. Jadi riya itu bukan semata-mata minta dilihat, tapi minta dilihat yang kemudian melahirkan keinginan dipuji dan disanjung, dan ingin punya kedudukan di hati manusia, disenangi oleh manusia. Nah itu baru riya. Tapi kalau ada orang misal dia ini bersedekah, dalam hatinya mudah-mudahan ada orang yang lihat, dan orang yang lihat ini mudah-mudahan tertarik juga untuk sedekah, ingin memotivasi orang lain, ingin memberi contoh kepada orang lain, malah bagus, asal tetap karena Allah Ta'ala niatnya, bukan karena ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, disanjung sebagai orang yang pemurah, lalu kemudian disukai manusia. Bukan itu niatnya. Kalau demikian berarti juga termasuk riya. Makanya kata beliau, ibaratun an talabil manzilati 'indan nas. Riya itu ialah mencari kedudukan di sisi manusia bi'amalin, dengan amal yutaqarrabu bimithlihi ilallah, yang harusnya amal itu adalah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal-amal baik, amal-amal soleh, yang harusnya amal soleh ini diperuntukkan untuk Allah, lalu kemudian dia ingin dapat kedudukan di sisi manusia, maka itulah yang disebut dengan riya. Itulah yang disebut dengan riya. Tapi kalau misalnya perkaranya ini perkara dunia aja, bukan termasuk amal kebaikan, bukan ibadah, ya tidak bisa dikatakan riya. Tidak bisa dikatakan riya. Urusan dunia, misal cangkal mencari dunia nih, begawi mencari harta nih, cangkal. Tujuannya supaya dipuji orang lain, orang ini cangkal. Ini kan jadi masalah ya. Kenapa? Karena ini cuma urusan dunia, bukan amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya begawi misal, tulak sunsung, bulik sunsung lagi. Niat hatinya ini supaya orang lain memujinya. Orangnya rajin begawi, orangnya cangkal begawi, orangnya behimat begawi, supaya dapat pujian seperti itu. Maka yang semacam ini tidak termasuk riya. Tidak termasuk riya yang dilarang gitu ya. Karena dia bukan dalam hal ibadah, dalam hal dunia dia, dalam hal dunia. Seperti itu. Ini yang riyanya dilarang ketika mencari kedudukan di sisi manusia dengan amalan-amalan yang amalan itu mestinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kas-shalah, seperti salat harusnya kan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata oleh orang itu dia niatkan untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Wasyam, seperti puasa juga demikian. Puasa kan mestinya dilakukan karena Allah, untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika ada seseorang puasa lalu dalam hatinya dia ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang ahli puasa, nah maka ini masalah, ini masuknya ke dalam riya, dan itu merusak amal tadi, dan juga menyebabkan dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka paling dahulu, paling pertama, paling awal. Wal iyadu billah. Fa in ahsasta min nafsika riya, fa in ahsasta min nafsika birriya, jika engkau merasa dari dirimu ada riya, fala tatlubannal khalasa minhu bitarkil amal. Nih kata beliau memberikan nasihat, kalau kita ketika
akan beribadah, lalu merasa ada keinginan riya dalam hati, maka kata beliau untuk menyelesaikan riya itu jangan dengan meninggalkan amal itu. Misal ulun hendak bersedekah, hendak mengeluarkan sedekah nih, lalu ada apa ngarannya bau riya ini tercium di dalam niat, ada keinginan ingin dilihat dan dipuji, maka kata beliau jangan sampai berhenti dan tidak jadi bersedekah. Jangan sampai tidak jadi bersedekah. Bukan seperti itu cara terbebasnya dari riya. Justru malahan dalam perkataan salah seorang ulama dikatakan apa? Tarkul amal, meninggalkan beramal karena takut riya itu sudah termasuk riya. Makanya jangan meninggalkan beramal gara-gara takut riya. Kalau kayak hendak tulak sembahyang misalnya kan, lalu ada niat hendak riya, lalu kan jadi tulak sembahyang, jangan, kata beliau, jangan lakukan itu. Apabila engkau merasa dalam dirimu ada keinginan untuk riya, fala tatlubannal khalasa minhu bitarkil amal, maka janganlah engkau membebaskan dirimu dari riya itu dengan meninggalkan amalnya. Lalu kada jadi beramal karena takut riya, kada jadi sembahyang khawatir riya, kada jadi bersedekah gara-gara takut riya, kada jadi puasa gara-gara takut riya. Jangan dengan meninggalkan amalnya untuk terbebas dari riya itu. Karena kalau demikian kata beliau, gara-gara takut riya kada jadi bersedekah, gara-gara takut riya kada jadi sembahyang, gara-gara takut riya kada jadi puasa, gara-gara takut riya kada jadi menggawi ibadah ini. Kalau demikian kata beliau, fatakunu qad ardaita syaitan. Bila engkau melakukan hal semacam itu gara-gara takut riya lalu amal jadi tinggalkan, dengan yang demikian itu engkau membuat setan gembira. Himung setan. Alhamdulillah hajar setan, kada jadi beramal, kada jadi. Kenapa? Gara-garanya takut riya, khawatir riya, himung setan. Makanya jangan tinggalkan amalnya kata beliau. Untuk terbebas dari riya bukan dengan cara meninggalkan amalnya, karena yang demikian hanya akan membuat setan menjadi senang dan gembira saja. Tapi apa? Bal alaika an tanzur, tetapi hendaklah engkau melihat dan memperhatikan terlebih dahulu. Fa kullu amalin, setiap amal, la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas, yang engkau itu tidak dapat melakukannya kecuali harus dilihat oleh manusia. Ini amal kan ada beberapa, ada macam-macam kan? Ada amal yang kita itu tidak bisa melakukannya kecuali dilihat oleh orang lain. Ya? Kecuali dilihat oleh orang lain. Seperti apa misalnya? Kal haj, seperti haji. Kalau kita haji seorangan bersembunyi, di mana kira-kira haji bersembunyi? Pasti ada orang di padang Arafah, banyak manusia. Di mana lagi tawaf di sekeliling Ka'bah, banyak manusia. Jadi kada kawa ibadahnya memang mesti dilihat oleh orang lain, pasti dilihat oleh orang lain. Nah kalau semacam ini, setiap kali hendak tulak haji kada jadi takutan riya. Apabila hajinya kira-kira, karena tidak mungkin haji tanpa dilihat oleh manusia, tidak mungkin. Wal jihad, begitu juga seperti jihad, berperang di jalan Allah tadi. Tidak mungkin berperang berangkat sendirian sembunyi-sembunyi. Pasti banyak orang tulak berperang itu ya pasti dilihat oleh manusia. Wa talabil ilmi, juga seperti menuntut ilmu. Banyak orang yang melihat. Ini amal-amal yang memang tidak dapat dilakukan kecuali pasti orang lain bisa melihat kita. Haji, jihad, menuntut ilmu. Wa salatil jamaah, salat berjamaah. Pasti dilihat oleh orang lain. Ini mau tidak mau pasti dilihat oleh orang lain. Wa majra dzalik, dan ibadah-ibadah yang semisal dengan yang demikian itu. Ibadah-ibadah yang semisal dengan yang demikian itu. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang ketika dilakukan tidak bisa disembunyikan dari orang lain, karena melakukannya mesti berbaur dengan orang lain. Maka yang semacam ini kata beliau, fa'alaika an taf'alahu zahiran kama amarakallah, maka hendaklah engkau melakukannya secara nampak sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Maksudnya ya biar aja dilihat orang, biar aja dilihat orang lain. Wajahid nafsaka wasta'in billah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak riya tadi? Bersungguh-sungguhlah, mujahadahlah kata beliau, untuk untuk membuat niatmu itu tidak riya dan tidak dengan tujuan dilihat oleh orang lain dan dipuji oleh orang lain. Jadi berusaha
untuk membuat hati kita dalam melakukan ibadah-ibadah yang memang tidak bisa dilakukan kecuali di tengah orang banyak itu tadi, kecuali saat dilihat oleh orang lain, berusaha mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendidik hati kita supaya tidak riya. Itu yang bisa dilakukan, bukan dengan meninggalkan amalnya, bukan dengan melakukannya secara sembunyi-sembunyi, karena tidak mungkin. Karena ibadah-ibadah itu memang harus dilakukan di depan orang dan memang dilihat oleh orang lain. Maka pilihannya, kata beliau, tinggal mujahadah untuk ikhlas, sungguh-sungguh berjuang, berusaha bagaimana hati ini dididik supaya tidak riya dalam melakukan amal-amal tersebut. Dan kata beliau, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala, minta tolong kepada Allah, berdoa supaya amal kita ikhlas, supaya amal kita hanya karena Allah, tidak menginginkan keinginan-keinginan duniawi, tidak menginginkan dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, tidak ingin kedudukan di hati orang lain, semata-mata hanya karena Allah. Maka minta pertolongan kepada Allah, lakukan amal itu dan mujahadahlah, kata beliau, untuk bisa ikhlas dalam beramal tersebut. Jangan juga dengan meninggalkan amalnya tadi, sedikit-sedikit kada jadi ibadah, sedikit-sedikit kada jadi karena takut riya, kada ba'amalam kisahnya itu, kada jadi ba'amal ngarannya. Dan setan himung, himung pada jadi beramal di setan. Alhamdulillah, isok hendak sembahyang tapi takutan riya lagi, kada jadi lagi sembahyang. Isok hendak bersedekah tapi takutan riya, kada jadi bersedekah. Senyum setan, senang setan. Kata beliau, amal-amal yang memang dilihat oleh orang lain, ya mau tidak mau dikerjakan di depan orang lain, tapi usahakan untuk menjaga hati, mendidik hati, mujahadah, supaya apa? Supaya tidak riya dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah taala agar Allah menjadikan niat-niat kita ikhlas semata-mata karena Allah. Wa amma ma la yakunu minal a'mal bihadhil masabah. Dan adapun jikalau amal-amalnya tidak termasuk amal-amal yang seperti tadi, maksudnya tidak termasuk amal yang mengerjakannya itu harus di tengah orang banyak, harus dilihat oleh orang lain, berarti masih bisa dikerjakan tanpa dilihat oleh orang lain amalnya. Nah, kalau amalnya tidak seperti yang terdahulu itu, kata beliau, kasyam, seperti puasa. Puasa ini kan bisa disembunyikan kan? Kita sahur sorangan tengah malam, habis itu keluar rumah pun gak ada kelihatan, karena puasa tidak ada gerakannya. Beda dengan sholat ada gerakannya. Puasa ada, puasa itu kan menahan diri dari makan minum, dan yang membatalkan puasa berdiam aja. Nah, kawa disembunyikan puasa ini. Wal qiyam, dan juga seperti sholat malam, sembahyang tahajud, itu bisa disembunyikan malam-malam di rumah masing-masing, tidak ada mata yang melihat, orang lagi guringan, bisa disembunyikan. Wassadaqah, begitu juga sedekah juga bisa disembunyikan, makanya ditutup sidin mana duitnya supaya kada kelihatan orang. Bisa disembunyikan. Wattilawah, dan juga membaca Al-Quran, ini bisa disembunyikan. Tunggu waktu-waktu sunyi, waktu-waktu yang orang lain kadada melihat kita, kadada orang lain, baca Al-Quran saat itu. Maka yang semacam ini beda dengan ibadah-ibadah sebelumnya, kata beliau. Jadi ibadah-ibadah itu ada ibadah-ibadah yang tidak dapat dilakukan kecuali disaksikan oleh manusia. Maka yang semacam itu kita harus berusaha menjaga hati tadi, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, ada juga ibadah-ibadah yang dapat dilakukan tanpa dilihat oleh manusia, seperti puasa, sholat malam, mengeluarkan sedekah, baca Al-Quran. Maka yang semacam ini, kata beliau, fa'alaika bimithli hadhil a'mal, maka hendaklah engkau pada amal-amal seperti ini bil mubalaghati fi kitmaniha, berusaha semaksimal mungkin menyembunyikannya. Nah, kalau amalnya memang amal yang bisa disembunyikan, usahakan, kata beliau, untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau kada sembunyi-sembunyi itu kan khawatir riya kan, takutnya riya, maka lakukan secara sembunyi-sembunyi, karena kawa disembunyikan amalnya, baca Al-Quran ini kalau baca tengah orang banyak nih, berpotensi niatnya karena orang, maka sembunyikan membaca Al-Qurannya.
Kecuali kalau memang sudah terlatih untuk apa? Untuk menata hati untuk ikhlas tadi. Nah, itu tidak jadi masalah. Sudah terlatih dan menata hati atau mendidik hati untuk ikhlas itu termasuk hal yang berat. Makanya dikatakan oleh seorang ulama salaf, kata beliau, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'ala al-ikhlas. Aku tidak pernah memaksa jiwa aku ini untuk melakukan sesuatu lebih berat daripada aku memaksanya untuk ikhlas. Jadi paling berat sudah, kata beliau, mujahadah untuk membuat niat-niat dalam ibadah itu menjadi ikhlas. Tapi ya perlu untuk diusahakan. Karena tadi kita khawatir amal kita menjadi sia-sia, dan tidak hanya itu, tapi Allah murka dan Allah akan menyiksa orang-orang yang beramal tidak karena Allah Ta'ala. Nah, makanya kata beliau, kalau amal-amalnya termasuk amal-amal yang dapat disembunyikan, maka hendaklah engkau berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga menyembunyikan amal-amal itu. Fa inna fi'laha fis-sir, karena mengerjakan amal-amal yang memang bisa disembunyikan, mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi, afdalu mutlaqan, itu lebih afdal, lebih utama secara mutlak. Karena lebih aman dari riya kan? Lebih aman. Kita sholat tahajud tengah malam, kalau ada yang melihat, apa yang melihat? Jin aja melihat kita. Nah, hantu yang melihat. Kalau ada juga kita riya lawan hantu kan? Apa pengaruhnya? Agak lawan jin. Baca Al-Quran tengah malam, kalau ada yang melihat. Nah, makanya kata beliau, mengerjakannya sembunyi-sembunyi itu lebih afdal secara mutlak. Illa liman aminar riya, kecuali bagi orang yang dia sudah aman dari riya, yang sudah betul-betul mujahadahnya tadi untuk ikhlas tadi sudah luar biasa, sudah mampu dia memaksa dirinya untuk ikhlas, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, hatinya sama, hanya karena Allah Ta'ala beribadah, hanya karena Allah Ta'ala beramal. Nah, kecuali kalau dia aman dari riya, kecuali dia aman dari riya. Wa ammal al-iqtida, dan juga dia punya harapan diikuti orang lain, jarulun dari kada riya kada, tapi ketika dia bersedekah niatnya supaya diumpati orang, semakin banyak orang yang bersedekah. Dia lakukan ibadah ini, dia lakukan karena Allah, tapi juga di samping itu dia berniat, bertujuan supaya dilihat orang lain dan diikuti orang lain. Nah, kalau yang semacam ini kata beliau, silahkan tampakkan amal itu, silahkan perlihatkan ibadahnya. Wa kana min ahlihi, dan dia termasuk ahlinya, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang dikhawatirkan, kalau dilihat orang lalu kemudian berubah niatnya ingin dilihat orang, dipuji orang, maka sebaiknya pada amal-amal yang dapat disembunyikan lakukan secara sembunyi-sembunyi saja. Kecuali amal-amal yang tadi memang tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, seperti haji, jihad, dan yang lain-lainnya. Itu mesti dilakukan di tengah orang banyak dengan upaya menjaga hati dan menjaga niat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hati-hati kita untuk hanya beramal dan beribadah karenanya, karena Allah, ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran yang ada di sisi Allah dan pahala yang ada di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari riya, menjauhkan kita dari ingin dipuji oleh manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.